menjelaskan, mungkin kita semua sudah tahu bagaimana alur cerita dari kepergian saudara-saudara Yusuf ini ke Mesir untuk mengambil makanan atau meminta bahan makanan, karena seperti di ayat 1 dikatakan bahwa tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Ketika saya mempersiapkan ini, saya membaca di Kejadian pasal 43 ini, dan ada pertanyaan yang timbul gitu ya. Kenapa Tuhan mengizinkan kelaparan hebat terjadi pada keluarga Yakub? Padahal sebelumnya waktu Ishak memberkati Yakub, Allah memberikan embun dari langit, tanah-tanah yang gemuk di bumi, dan gandum serta anggur yang berlimpah. Itu ketika kita belajar waktu di Kejadian pasal yang ke-27. Tapi ternyata peristiwa kelaparan ini atau peristiwa kelaparan hebat yang terjadi ini menjadi salah satu rencana Tuhan untuk mendatangkan keadaan atau mendatangkan kejadian yang baik, yaitu ketika saudara-saudaranya Yusuf bisa bertemu dengan Yusuf. Dalam kisah Yakub ini atau cerita dari Yakub yang dia kan menahan Benyamin supaya tidak datang gitu, karena dia takut untuk kehilangan anaknya lagi. Dari cerita ini kita bisa mengetahui bahwa Allah ini menuntun orang pilihan untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Waktu Yakub tidak tahu bahwa kelaparan yang ada pada saat itu ternyata dipakai Tuhan supaya Yakub bisa masuk ke dalam rencananya. Jadi ini pelajaran untuk kita bahwa kita jangan pernah takut dalam menjalani kehidupan ini. Mungkin ada banyak kejadian atau peristiwa-peristiwa yang tidak kita harapkan terjadi, tapi saya juga teringat gitu dengan lagu seperti pelangi sehabis hujan. Jadi ketika Tuhan mendatangkan peristiwa-peristiwa yang menurut kita ini adalah hal yang berat atau peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai dengan keinginan kita, Tuhan di balik itu ada rencana yang Tuhan persiapkan untuk kehidupan kita. Dan rencana Tuhan seperti yang kita ketahui adalah rencana yang terbaik untuk kehidupan kita. Sasha ke-mute. Ya, terima kasih. Nah, bahkan terkadang Tuhan itu seakan-akan seperti menutup jalan kita gitu. Sampai kita menemukan jalan yang buntu dan kita merasa, kenapa ya Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa ya seakan-akan apa yang telah kita serahkan kepada Tuhan tidak ada jawabannya? Tapi ternyata Tuhan membiarkan kita masuk ke jalan itu supaya kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Tuhan selalu punya rencana indah bagi kita manusia, bahkan dari awal kita diciptakan. Namun terkadang kita sebagai manusia yang jatuh ke dalam dosa dan pada akhirnya kita sering memaksakan kehendak kita. Itu pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari kisah saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya ini. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat bahwa ketika saudara-saudara ini mau pergi, kelaparan terjadi, mereka mau pergi meminta bahan makanan lagi ke Mesir kepada Yusuf. Yakub sempat ada pergumulan dalam mengambil keputusan apakah dia mengizinkan anak-anaknya untuk pergi, terutama Benyamin, untuk ikut bersama kakak-kakaknya atau tidak. Karena Yakub ini mungkin pernah merasa trauma ketika ia kehilangan Yusuf, anak yang dikasihinya, dan dia tidak mau peristiwa itu terjadi kembali kepada Benyamin anaknya. Nah, akhirnya kalau kita baca di Kejadian pasal 43 tadi, Yakub sempat menyalahkan saudara-saudaranya, kenapa dikasih tahu bahwa kalian memiliki seorang adik gitu. Jadi dimintakan adiknya untuk ikut, tapi setelah saudara-saudaranya ini menjelaskan bagaimana penguasa Mesir yang disebutkan atau Yusuf itu
bertanya kepada mereka, karena Yusuf tahu kan, karena itu saudara-saudaranya, jadi Yusuf pasti tahu bagaimana keadaan ayahnya. Dia ingin tahu bagaimana keadaan ayahnya dan juga keadaan dari adiknya. Oleh karena itu Yusuf meminta Benyamin untuk ikut serta bersama-sama dengan saudara-saudaranya datang ke Mesir. Bahkan Yusuf berkata bahwa saudara-saudaranya ini tidak boleh melihat mukanya lagi atau tidak boleh datang lagi kalau tidak membawa Benyamin. Dan akhirnya Yakub berikan izin pada Benyamin untuk bersama dengan saudara-saudaranya. Nah, apakah ketika Yakub memberikan izin kepada Benyamin, dia sudah menghilangkan rasa khawatirnya? Ternyata belum. Tetap Yakub masih merasakan ada perasaan khawatir, takut anaknya Benyamin ini ikut ditahan oleh penguasa Mesir itu. Tapi ketika Yehuda sudah menjelaskan, akhirnya Yakub mengizinkan Benyamin pergi. Yakub memberikan semua usahanya. Yakub melakukan semua usahanya secara maksimal, dan dia memberikan apa yang terbaik untuk mendukung usahanya supaya penguasa Mesir itu tidak menahan Benyamin. Jadi memberikan apa yang terbaik supaya penguasa Mesir itu bisa tergerak hatinya dan membebaskan anak-anaknya. Dan setelahnya ia menyerahkan usahanya pada kehendak Tuhan. Itu bisa kita baca di ayat Kejadian 43 di ayat 11-14 tadi telah kita baca bahwa bagaimana Yakub mempersiapkan persembahan-persembahan yang terbaik bahkan 2 kali lipat. Itu menunjukkan bahwa dia memberikan usahanya, dia melakukan usahanya semaksimal mungkin. Dan di ayat 14 dikatakan bahwa Yakub menyerahkan usahanya itu kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Itu menunjukkan bagaimana Yakub ketika ia telah melakukan usahanya semaksimal mungkin, memberikan yang terbaik, dia menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dia berserah. Jadi apapun yang terjadi, semuanya telah diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita juga sebagai manusia, pelajarannya untuk kita juga punya tanggung jawab untuk berusaha, namun Tuhanlah yang memutuskan atau Tuhanlah yang berkehendak. Kejadian 43 ayat 14 tadi memberikan kita pelajaran bahwa sebenarnya Yakub ini tahu resikonya. Dia juga tahu sebagai orang benar, dia harus melakukan sesuatu dengan benar juga. Dia juga tahu pada saat dia sudah melakukan yang terbaik, dia juga sudah berserah, dia akan menerima yang terbaik juga. Seringkali kita sebagai manusia, terutama saya secara pribadi, sering melakukan kesalahan dalam meminta kepada Tuhan atau menyerahkan doa saya kepada Tuhan. Yang pertama, kita sudah berserah semuanya kepada Tuhan, menyerahkan apa yang kita mau atau apa yang kita minta kepada Tuhan, tapi kita lupa untuk berusaha. Itu kesalahan yang pertama. Dan kesalahan yang kedua adalah kita sudah melakukan usaha semaksimal mungkin, tapi kita tidak berserah kepada Tuhan. Kita hanya mengandalkan usaha kita sendiri. Itu adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Jadi, bagaimana kita sering meminta kepada Tuhan, namun kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menerima apa yang baik dari Tuhan. Karena terkadang apa yang terbaik dari Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau apa yang kita inginkan gitu. Tuhan tahu apa yang terbaik. Kalau misalkan kita sudah berusaha dan kita menyerahkan semua sama Tuhan, kita juga akan bisa lebih menerima apapun yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita ambil kalau misalkan tadi dari peristiwa, kemudian dari Yakub, dan dari Yusuf. Kalau dari Yusuf, bagaimana Yusuf bisa hidup menjadi berkat untuk saudara-saudaranya. Kejadian 43, 16-34 menceritakan bagaimana saudara-saudara Yusuf bertemu kembali dengan Yusuf dan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf tidak menaruh dendam ya, tidak menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya. Justru Yusuf menerima kehadiran saudara-saudaranya dan dia menjamu mereka dengan jamuan makanan.
Dan di dalam hidup kita juga pasti selalu punya kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika kita mau hidup menjadi berkat, kita tidak akan menyimpan dendam. Karena sebagai orang yang percaya dan orang yang beriman, kita akan selalu melihat adanya kesempatan bagi kita untuk menjadi berkat dalam situasi apapun, baik dalam situasi baik ataupun situasi sesulit apapun. Kita akan melihat adanya kesempatan-kesempatan kita untuk menjadi berkat. Sama seperti Yusuf, kalau misalkan kita secara mungkin saya kalau ada di posisi Yusuf pada saat itu, ada rasa tidak terima bagaimana saya diperlakukan dulu, dan ketika saya harus menjadi berkat untuk orang yang bisa dikatakan memperlakukan saya dengan tidak baik. Tapi Yusuf di sini mengajarkan bahwa dia tidak menyimpan dendam sama sekali kepada saudara-saudaranya. Justru ia menjadi berkat untuk saudara-saudaranya itu. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan dari